warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bidang studi bahasa Indonesia. Nah, tolong dibuka bukunya dulu. Buka bukunya. Bab 5, kita sudah bab 5 halaman 103. Ayo dibuka dulu bukunya, ayo. Ya, dibuka bukunya. Buku paketnya dibuka dulu. Ya, halaman 103. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Judulnya bertukar atau bertukar atau membayar. Ada yang tahu pengertian bertukar atau membayar? Bertukar adalah kegiatan saling memberi sesuatu dengan orang lain. Itu baik apa contohnya? Baik berupa apa? Berupa barang atau jasa atau nilai yang setara.
Setara. Diperhatikan bukunya. Tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Contohnya, gimana caranya? Kalau kita punya uang, kita datang ke mana? Kita belanja ya? Ke tempatnya mana? Ke warung, seandainya atau ke tempat sayur. Kalau di warung kita, di contohnya ada di sini. Nah, kita punya uang. Ini apa yang tahu namanya apa ini? Gula. Kita ke warung harus bawa uang untuk bertukar untuk membeli gula. Kalau ini apa namanya? Kangkung. Ini kangkung biasanya kita beli ke tempat sayur. Kita bawa uang, harganya 5.000 satu ikat. Kalau ini tujuannya ke ya. Membayar adalah kegiatan memberikan sejumlah uang. Nah, kalau kita datang pasti kita memberikan uang atau alat pembayaran yang sah sebagai ganti atas barang dan jasa yang kita terima. Membayar menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Contohnya membeli makanan, bertukar langsung saling ganti barang. Kalau bertukar barang sama barang itu namanya barter. Kalau bertukar barang dengan uang itu namanya membayar. Ada yang tahu pengertian uang? Ada yang tahu pengertian uang? Uang adalah benda yang disahkan oleh negara sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Di Indonesia alat pembayaran yang sah adalah, kalau uang Indonesia disebut apa? Dolar kah apa rupiah? Rupiah. Ya. Apa fungsi uang? Fungsi uangnya apa fungsinya, Nak? Alat tukar itu memudah pertukaran antara barang dan jasa. Satuan hitung menentukan nilai barang dan jasa. Alat pembayaran digunakan untuk membayar barang dan jasa atau kewajiban lain. Ya, buka bukunya, nah. Ayo buka buku, diperhatikan. Cara menulis nilai uang diawali dengan RP di sini singkatannya rupiah. Ya. Kalau bentuk uangnya 5. Ini dibaca berapa? 50.000. Nah, kalau ditambahin 0 lagi 50.000 rupiah. Ya. Ada sennya ya, ada sennya. Sumber informasi tentang transaksi. Kita bisa mencari informasi tentang cara bertukar atau membayar dan berbagai sumber antara lain. Misalnya, dengan uang kita bisa membeli buku. Dengan uang kita bisa membeli pulsa internet. Karena uang itu semuanya bisa ya. Bisa membeli pulsa, bisa membeli keperluan kita sehari-hari, beli sayur. Bagaimana cara kita membeli barang di warung? Pertama kita datang di warung, sampaikan barang yang ingin kita beli. Nah, misalnya di rumah kita sudah persiapan nih, apa yang mau kita beli di warung. Contohnya apa? Oh, saya di warung ini mau membeli gula. Untuk keperluan dapur. Atau saya mau membeli kecap untuk keperluan dapur. Saya membeli
keperluan masak atau di dapur. Tapi kalian harus lihat harganya juga. Kalau kita datang mau beli itu tidak ya kita perkirakan itu bagaimana cara kita menggunakan uang dengan yang benar begitu. Nah, misalnya 50.000 untuk beli apa? Untuk beli keperluan kita sehari-hari, misalnya beli sayur, beli gula dan sebagainya. Dan uang juga bisa kalau ada lebihnya bisa kita Nah, ini apa namanya nak? Nah, celengan atau tabung. Seandainya kalian dibekali bapak atau ibunya di rumah, ada yang dibekali 20.000? Ada? Ada. Dihabiskan nggak? Nggak dihabiskan. Nah, itu bagus. Kalau udah dihabiskan, nanti sisanya dimasukkan ke dalam celengan. Bagaimana supaya caranya kita menabung. Nanti kalau dulu kali ibunya 20.000, 10.000-nya ditabung supaya untuk kalian juga nanti, ya kan? Jangan dikasih ibu 20.000, 20.000 juga dibelanjakan. Akhirnya kalian nggak bisa menabung dengan cara hemat, ya kan? Seandainya ibu kasih 15.000, oh 5.000 harga makanan 5.000, 10.000-nya masih bisa ditabung. Nanti sehari kalian nabung 10.000, dalam setahun kalian nabung 10.000, berarti buka banyak kan? Nah, untuk keperluan beli baju, beli tas, beli apa banyak fungsinya. Kalian harus pintar menabung. Nah, jangan langsung dikasih langsung 20.000 dikasih langsung dibelanjakan langsung habis. Berarti kalian tidak pintar cara menabung. Makanya dikasih ibu harus rajin-rajin menabung. Kalau barter, kalau ada yang tahu pengertian barter? Barter adalah alat kegiatan saling menukar barang dengan barang. Misalnya gula sama kangkung, walaupun nggak pakai uang barter, namanya tukar ya. Banyak contoh barternya. Contohnya, misalnya menukar hasil kebun jagung dengan pisang. Misalnya Bapak Budi mempunyai pisang, Ibu Wati mempunyai jagung dengan cara barter. Jadi artinya tukar menukar. Apa perbedaan barter dengan membayar? Kalau barter itu ditukar dengan barang. Kalau barter itu ditukar dengan barang ya. Kalau membayar itu menggunakan uang. Itu ingati perbedaannya. Kalau uang logam itu terbuat dari apa? Ya, terbuat dari. Kalau uang kertas terbuat dari apa? Dari kertas. Uang logam terbuat dari logam. Kalau uang kertas terbuat dari Kalau kalian pintar-pintar menabung, makanya kalau di rumah, kalian dikasih terus jajan setiap hari nggak? Dikasih ibu jajan setiap hari. Ada yang ke sekolah bawa makanan atau dikasih uang jajan? Uang jajan, ya kan? Kalau paling banyaknya berapa dikasih uang jajan? Ada yang berapa? 10.000. Ada yang di atas 10.000 nggak? Dikasih. Ada yang 20.000. Berapa? Dibelanjakan habis nggak? Ya, kalau dikasih 20.000, 10.000-nya dibelanjakan, 10.000-nya untuk menabung. Nanti kalau pulang ke rumah masukkan 10.000. Besok lagi, masukkan lagi. Cara kita menabung. Nanti kalau sudah lama kita menabung dalam 4-5 bulan, nanti hasilnya banyak. Nanti keperluannya apa gitu. Kalau dikasih uang lebih, nah kamu berapa dikasih? 15 ya. Ya kita nanti Pak absen dulu nih, absen dulu. Jadi Pak absen dulu.
Alesa Kairun. Amelia Nurhaini. Azri Ashari. Azra Aprilia. Berlian Debi. Fadil. Muhammad Ali. Muhammad Gibran Arla. Muhammad Ilham Putra. Muhammad Tri Alfiadi. Pangeran Maha. Reza Hairun Nisa. Ririn Dewianti. Viola Kasya. Dirla Duyanto. Jahara. Ya, oke. Apa lagi ya materinya? Apa lagi materi ya? Apa fungsi uang? Fungsi uang adalah alat apa? Alat tuh? Alat membayar atau alat tuh? Tukar. Mempermudah mendapatkan, kalau ada uang kita mempermudah mendapatkan bank. Nah, kalau kita ada uang, nah ini 25.000 uangnya. Kita bisa beli apa? Bisa beli kangkung, bisa beli gula. Cara menulis uang diawali dengan tulisan apa tadi yang Pak kasih tahu tadi? Tiap uang harus diawali dengan rupiah. Lalu kita ikuti angka, tanda spasi, angka ribuan dan jutaannya harus dipisahkan. Jika ada sennya ditulis dengan tanda koma. Contoh cara membeli barang. Cara membeli barangnya apa juga contohnya? Gimana cara? Contoh cara membeli barang, yuk angkat tangan yang bisa. Misalnya kita punya uang, maju ke depan, ayo Pak praktekkan dulu, ayo satu orang dulu, maju, ayo, ya kamu maju, nah, maju, nah pegang uangnya, nah dari sana, nah cara belanja, ya, datang ke sini, ayo maju ke sini, ya, mau beli apa, beli kangkung atau beli apa nak? Mau beli gula, ya Pak ambil uangnya, ya nanti ini gulanya, ya oke dan gula, tunjuk sana, ya itu caranya belanja ya. Caranya belanja kalian harus membawa uang, cara belanjanya, seandainya dia tadi kan perlu gula, ya beli gulanya. Contoh cara belanja. Jangan nanti kita ke warung, kita belanja nggak bawa uangnya jelas, kita nggak boleh bayar, nggak boleh barang, ya kan? Nah, kalau kita datang aja ke warung nggak bawa uang, kita mau bayar apa gitu, ya kan? Karena sekarang ini zamannya membeli itu dengan uang. Kalau zaman dulu itu kalau kita memerlukan sesuatu tidak perlu pakai uang, cuma cara barter, ya kan? Cara barter. Karena di zaman dulu masih banyak yang menggunakan barter. Barter itu yaitu apakah secara langsung? Secara langsung. Tanpa menggunakan uang. Kalau kita datang barter itu kan kalau zaman dulunya kita datang aja ke tempat yang bisa kita punya jagung, ini banyak jagungnya. Di sana punya apa yang punyanya? Seandainya dia punya semangka, ya betul, semangka atau apa, pisang. Kita mau perlu pisang, ya kan? Kita punya jagung. Kita datang aja ke tempatnya, kita tukar dengan cara barter. Jadi kita menggunakan, kita dapat semangka, dia dapat jagung, ya. Karena zaman dulu banyak menggunakan barter. Ya, ganti bukunya.
Di sini apakah yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat di halaman 104 tuh? Apakah yang kalian lihat? Soalnya di sini dia ada apa? Gambar apa? Gambar apa? Coba lihat nih. Gambar apa? Gambar celengan A sama apa ini? Sama rumah. Apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Coba kembali lagi di atas meja tadi. Pernah nggak kalian melihatnya? Nah, di sana itu ada uang berapa? Ada yang 100, 150 berapa? 150, 20.000, 10.000 sama 5.000. Nah, sama 2.000 sama 1.000. Nah, itu ada ini ujungnya apa nih? Nah, tahukah kalian penggunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Kalau berbentuk ayam itu apa gunanya? Untuk apa? Nah, untuk menabung. Itu kalau yang berbentuk rumah itu sama aja. Untuk mana? Apakah gunanya uang? Nah, tadi sudah siapa sampaikan tadi apa gunanya uang? Uang itu apa gunanya? Uang adalah sebagai alat pembayaran atau sebagai alat tukar. Ya, di bawahnya ditukar dengan apa? Seperti biasa hewan-hewan di hutan kelayau saling barter, ya kan? Atau bertukar. Tempat mereka bertukar itu di mana biasanya? Yang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Ya kan? Kancil membawa jagung dari kebunnya, ia ingin menukar jagung. Ya kan, di sini. Sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Oh, sebenarnya seandainya si A ini ingin menukar kangkung, si B ini ingin menukar apa? Dengan apa, gitu kan? Jadi dengan cara barter. Ayo halaman 109. Nah, di 109 ini ada gambar apa di sini? Ada gambar apa? Ayo. Batu. Ya. Padahal awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan di hutan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Ya. Karena kalau pembayaran batu itu kan tidak boleh, kan harusnya menukar barang itu sama-sama, seandainya jagung sama pisang. Nah, itu namanya barter, ya. Mengapa si Ansa tidak membuat uang kayu? Bertuliskan angka 3 dan 4. Ditanya. Ya, kalian perhatikan lagi. Ya, bertukar dengan membayar itu berbeda adanya. Ya kan? Yang kalau bertukar itu memberi sesuatu dengan orang lain. Kalau membayar, memberikan sejumlah uang atau pembayaran sah sebagai ganti barang atau jasa yang kita terima. Nah, bedanya bertukar sama membayar itu ada bedanya, ya. Kalau bertukar tadi apa bilang Pak tadi? Kalau bertukar saling memberi sesuatu dengan orang lain. Nah, kalau membayar kegiatan memberikan sejumlah uang. Kalau uang itu adalah benda yang disahkan, alat tukar atau alat pembayaran. Jadi uang itu adalah alat sahnya untuk tukar atau pembayaran yang sah. Kalau Indonesia itu rupiah, ya kan? Mungkin dolar, ya kan? Apa fungsi uang? Ayo, ada yang tahu fungsi uang apa? Fungsi uang alat membayar, mempermudah pertukaran barang dan apa tadi bilang Pak tadi? Barang dan jasa.
Satuan hitung menentukan nilai barang dan jasa. Alat pembayaran digunakan untuk membayar barang dan jasa atau kewajiban. Oke? Keluarkan bukunya, kita latihan dulu. Ayo, keluarkan bukunya. Kita latihan soal dulu ya. Yang sudah Pak jelaskan tadi, tolong dipahami, kita latihan soal dulu. Keluarkan bukunya, kita latihan soal. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya karena manusia adalah makhluk. Nanti dijawabnya, ditulis. Nah, nomor 2, kegiatan menukar barang secara langsung menggunakan uang disebut syarat utama terjadinya barter. Apa syaratnya? Syarat utama terjadinya barter. Dapat jelaskan tadi kan barter kan? Nanti tanyakan nak, kalau kurang paham ditanyakan. Apa kelemahan apa salah satu utama dari sistem barter? Barter kan tukar menukar tadi kan ya. Kalau diperhatikan, uang digunakan sebagai alat apa?
Ibu membeli sayuran di pasar. Ibu membeli sayuran di pasar dan memberikan uang kepada penjual disebut, nanti disebut apa ya kan? Dapat jelaskan tadi. Apakah disebut? Nomor 7, contoh dari jasa dalam aktivitas ekonomi. Apa saja contohnya? Apa saja contoh dari jasa dalam aktivitas ekonomi? Nah, benda yang memiliki wujud fisik dan bisa dimiliki setelah dibayar disebut apa? Dan bisa memiliki. Ayo, ada yang kurang paham? Ditanyakan nak? Jangan diam, ditanyakan. Setelah dibayar disebut. Ada yang kurang jelas kan tulisannya? Hah? Ayo. Ada yang nggak paham? Paham? Kalau ada paham ditanyakan, jangan diamnya ditanyakan. Oh, saya tidak paham Pak, apa ini? Ditanyakan. Nah, sikap yang harus dimiliki saat melakukan transaksi. Contohnya apa? Saat melakukan transaksi, contohnya transaksi ekonomi. Agar tidak merugikan orang lain. Nah, apa? 10. Jika seorang petani menukar padinya, ayo kalau ada yang nggak paham tanyakan ya. Menukar padinya dengan ikan milik nelayan. Maka posisi nelayan adalah sebagai apa? Maka posisi nelayan sebagai titik. Nah, nomor 11. Sebelum uang ditemukan oleh zaman dahulu, merupakan barang ditentukan dengan cara apa? Zaman dahulu kita mendapatkan barang dengan
cara titik. 12. Nilai atau manfaat yang diberikan oleh seorang berupa tenaga atau keahlian disebut orang nilai atau manfaat. Ada perubahan menanyakannya nilai atau manfaat yang diberikan oleh seseorang berupa tenaga disebut ayo kerjakan, ayo. Alat tukar yang sah digunakan di Indonesia adalah dalam bertukar barang. Ada yang nggak ngerti kan tulisannya? Barang kita harus mencapai semua kata-kata berikut ini. Kata-kata berikut ini yang benar. Uang, membayar, pasar, di ikan. Nah, ya ditulis. Ya dah. Ya. Ayo tulis nak, tulis soalnya. Ayo. Ditulis soalnya. Bilang tadi tulis kan? Ya. Ditulis soalnya. Ya, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan karena manusia adalah makhluk kegiatan menukar barang secara langsung menggunakan uang disebut apa? Ya kan? Syarat utama terjadinya barter. Apa saja syarat utama terjadinya barter? Apa salah satu utama dari sistem barter? Ayo sampai cepat, ayo dikerjakan sampai cepat, langsung dikoreksi ya. Ayo, koreksi, langsung dijawab langsung. Apa salah satu utama dari sistem barter? Uang digunakan sebagai apa? Nomor 5, uang. Nomor 6, ibu membeli sayuran di pasar dan memberikan uang kepada penjual. Itu disebut apa? Ya kan? Apa saja contoh dari jasa dari aktivitas ekonomi? Contohnya yang diminta, apa saja contohnya dari aktivitas ekonominya? Yang nomor 8 itu benda yang memiliki wujud fisik dan bisa memiliki setelah dibayar disebut. Nomor 9,
sikap yang harus dimiliki saat melakukan transaksi ekonomi agar tidak merugikan orang lain. Maksudnya kalau transaksi agar tidak merugikan orang lain, jadi mintanya apa? Ya kan? Jika seorang petani menukar padinya dengan ikan milik nelayan, maka posisi nelayan itu sebagai apa? Nah, ayo dikerjakan sampai yang cepat, nanti antar cepat Pak koreksi langsung. Ya. Ya. Jika seorang petani menukar padinya dengan ikan milik nelayan, maka posisi nelayannya sebagai apa? Ya. Ayo dikerjakan sampai yang cepat, langsung Pak koreksi. Ya. Langsung Pak koreksi di sini. Ayo sampai cepat Pak koreksi. Ya. Ayo, sudah kah? Hari ini sudah. Hari sudah diantar di sini. Koreksi. Ada yang sudah nomor 1? Nah, nomor 1 maju ke depan. Ayo, langsung dijawab. Yang nomor 1, yang sudah nomor 1. Ayo, maju. Ayo, nanti disusul ya teman lainnya. Nomor 2 langsung jawab. Ayo, nomor 1. Manusia ya memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya karena manusia adalah makhluk apa? Ayo. Ya. Makhluk sosial, benar. Ada yang benar, ayo. Yang nomor 2, siapa yang benar? Ayo, nomor 2, ayo. Siapa yang benar? Nomor 2, maju ke depan. Oke. Siapa namanya nak? Gibran, ayo. Kegiatan menukar barang secara langsung menggunakan uang disebut apa Gibran? Baru aja Pak jelaskan tadi kan? Barter. Ya. Ayo nomor 3, siapa yang sudah nomor 3? Ayo, harus berani, ayo nomor 3. Siapa yang sudah? Masa kalahin Gibran? Gibran sama Ali aja maju. Yang lain ayo, nomor 3 ayo, keluar kelasnya. Ayo nomor 3, ayo, siapa yang sudah nomor 3? Ayo. Yang nomor 3 siapa yang mau maju? Syarat utama terjadinya barter apa? Ya. Nomor 3, ayo, siapa yang sudah? Nomor 3 tadi, apa syarat terjadinya barter? Ya, maju, ayo, nomor 3, ayo. Syarat utama terjadinya barter. Jawab langsung nak, ayo nih. Ayo. Namanya siapa? Amer, ayo. Jawab. Nomor 3. Ya, nanti nomor 4 susul ya. Nomor 4 siapa nanti maju ya? Ya. Cepat. Ya. Kamu nomor 4 nanti ya, maju ya. Ya. Kedua pihak saling membutuhkan. Ya, oke. Ayo, maju nak. Ayo, maju dah, maju.
Nomor 5 lah ya. Nah, apa salah satu utama dari barter? Apa salah utama dari barter? Ya. Apa salah satu utama dari sistem barter? Sulit. Sama. Sulit untuk menemukan kecocokan nih nilainya. Ayo aliran duluan jadi ayo nomor 5 ayo. Nah, nomor 6 ya. Uang digunakan sebagai alat apa nak? Alat uang digunakan sebagai alat dan nilainya jelas. Nggak apa-apa, salah atau betul, nggak apa-apa, yang berani artinya dari maju. Yang nomor 6 ayo nomor 6. Ayo cepat. Salah, benarnya nanti kalau salahnya kita perbaiki, ya kan? Belajar lagi. Ibu membeli sayuran di pasar dan memberikan uang kepada penjual disebut apa nak? Disebut membayar. Ya, disebut membayar. Karena kalau kita ke pasar ya, kita sistemnya membayar. Ayo lanjut. Ayo nomor 7. Nomor 7. Ayo lanjut. Ayo maju cepat. Ayo. Nomor 7. Ayo. Apa saja contoh dari jasa aktivitas ekonomi? Contohnya apa? Layanan potong. Ya. Potong. Ayo, yang lain ada lagi yang lain ya. Ayo, nomor 8. Ayo. Harus berani nak. Salah, betulnya kalau betul nanti kalian belajar. Kalau salah nanti Pak perbaiki lagi. Di bawahnya, di bawah. Di sini. Disebut apa? Benda yang memiliki wujud fisik dan bisa memiliki setelah dibayar disebut. Ya, nomor 8, nomor 9. Ya, nomor 9, ayo maju. Ya, nomor 9. Sikap yang harus dimiliki saat melakukan transaksi ekonomi agar tidak merugikan orang lain itu harus jujur dan adil. Nah, ya, yang nomor 10 siapa maju? Ayo maju nomor 10. Nomor 10. Ya. Di bawahnya 3 orang di sini. Nah. Nomor 10. Ya. Pelaku barter pintar tempat ini. Nah. Ya, nomor 11, ada yang bisa nomor 11? Ya. Ayo. Nomor 11. Nomor 11 itu zaman kita mendapatkan barang dan jasa itu harus zaman dulu dengan cara nah, tulis. Ayo. Ya. Barter, apa tulisan barter? Barter.
Barter. B. Menggunakan barter ya. Menggunakan barter. Menggunakan barter. Nomor 12, nilai atau manfaat yang diberikan oleh seseorang berupa tenaga disebut apa? Disebut apa? Ayo. Kamu 13 ya? 13 bisa? Disebut apa? Ya. Disebut jasa. Oke. Ya, 13. Alat tukar yang sah digunakan di Indonesia adalah apa? Apa ya? Ada bisa? Alat yang tukar. Nah. 11. Nah. Oke, yang nomor 14 sudah bisa? Yang 14, dalam bertukar barang kita harus mencapai apa nah? Harus mencapai ya, ayo maju. Ya. Harus mencapai apa? Mencapai kesepakatan. Yang nomor 15 ada tahu enggak? Susunannya. Ayo. Satu lagi ayo. Nanti Pak. Ayo. Nomor 15. Ayo. Roni membayar kita di mana? Ya. Oke. Hari ini kita lihat tidak ada kemajuan kalian ya. Berarti kalian di rumah sudah belajar. Harus rajin-rajin. Nanti pulang ke rumah lagi, nanti harus rajin-rajin lagi belajar. Harus belajar ya. Ya, ini aja dari pelajaran kita hari ini. Cukup sekian dulu. Nanti kalau pulang di rumah belajar lagi ya. Jangan lupa belajar, buka bukunya. Nanti kita belajar lagi, kita latihan lagi. Karena sebentar lagi kita mau ujian, makanya kalian harus banyak-banyak buka buku dan belajar di rumah. Ya, jangan lupa belajar. Bangun pagi-pagi. Kalau malam jangan bergadang, ya. Kalau malam buka bukunya jam 8 jam 9 tidur ya. Ya. Berarti hari ini semua pelajaran ini sudah banyak yang sudah tahu sudah ya. Sudah lanjut belajar. Mungkin itu aja dari Pak ya. Ya. Pimpin doa dulu nak. Ayo sebelum Pak tutup doa dulu. Ayo. Tujuh anak soleh.